Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Siti Hartina Fitri dalam pelajaran prakarya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi bisa dilihat pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang bahan pangan olahan setengah jadi. Jadi bahan pangan hewani terdiri atas susu, telur, daging, dan ikan. Bahan hewani memiliki karakteristik sebagai berikut. Karakteristik bahan pangan hewani yang pertama yaitu memiliki daya simpan yang jauh lebih pendek daripada bahan pangan nabati bila dalam keadaan segar, tapi kecuali telur ya. Pendeknya daya simpan ini terkait dengan struktur jaringan makanan hewani yang tidak memiliki jaringan pelindung kuat seperti hasil tanaman. Oke, selanjutnya bahan pangan hewani bersifat lunak dan lembek sehingga mudah terpenetrasi oleh faktor tekanan dari udara. Tekanan dari luar maksudnya ya. Oke, selanjutnya karakteristik masing-masing bahan pangan hewani sangat spesifik sehingga tidak bisa digeneralisasi. Bagaimana sifat daging sangatlah berbeda dengan sifat telur. Hal itu berbeda dengan pangan nabati yang memiliki kesamaan dalam hal jaringan-jaringan atau komponen-komponen penyusunnya. Bahan pangan hewani pada umumnya merupakan sumber protein dan lemak. Oke, itu dia karakteristik bahan pangan hewani. Oke, jadi berdasarkan penjelasan tadi, maka pengolahan bahan dasar hewani sangat diperlukan untuk dapat memperpanjang masa simpan, meningkatkan daya tahan, meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan sebagai sarana penganekaragaman produk. Teknik pengolahan yang tepat terhadap bahan dasar hewani akan meningkatkan daya ekonomi. Oke, berikut ini kita akan membahas macam-macam hasil teknologi olahan bahan dasar hewani. Yang pertama yaitu olahan makanan berbahan susu. Oke, susu merupakan hasil pemerahan hewan menyusui yang layak dikonsumsi sebagai bahan makanan yang aman dan sehat. Tidak ada pengurangan komponen-komponen atau penambahan dengan bahan-bahan lain pada produksi susu. Selain susu perahan, terdapat juga produk olahan susu. Olahan susu adalah produk yang terdapat dari susu atau produk suatu perlakuan terhadap susu atau produk yang dibuat dari hasil sisa keduanya. Oke, susu merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme dan mudah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, penanganan yang baik perlu dilakukan dengan tepat. Susu yang baik harus mengandung jumlah bakteri yang sedikit, tidak mengandung spora mikroba patogen, higienis, mempunyai rasa yang baik, dan tidak dipalsukan. Jadi, komponen susu terdiri atas air, lemak, bahan kering tanpa lemak, protein laktosa, vitamin, dan lain-lain. Pengolahan pada susu bertujuan untuk penganekaragaman produk susu, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan nilai gizi, meningkatkan minat konsumen, meningkatkan daya simpan susu, serta memudahkan pemasaran dan distribusinya. Oke, sebelum susu dibuat olahan, biasanya dilakukan penanganan segera setelah pemerahan. Adapun penanganan teknologi pengolahan susu yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. Oke, yang pertama itu ada penyaringan. Penyaringan dilakukan untuk memisahkan bahan bukan komponen susu sehingga tidak masuk ke dalam susu.
Penyaringan dilakukan dengan kain flanel atau kertas saring. Jika tidak untuk segera dijual, setelah disaring sebaiknya susu segera didinginkan dalam freezer. Oke, selanjutnya pendinginan. Pendinginan dimaksudkan untuk mencegah bakteri perusak yang ada di dalam susu berkembang. Pendinginan susu dilakukan pada temperatur 10 derajat Celcius atau lebih rendah. Jadi penyimpanan susu pada keadaan dingin hanya bersifat sementara sebelum susu dijual. Oke, selanjutnya pasteurisasi. Pasteurisasi adalah pemanasan susu dengan suhu sekitar 60-70 derajat Celcius dalam waktu tertentu, biasanya tidak lebih dari 30 menit sih. Tujuan dari pasteurisasi untuk membunuh bakteri patogen. Akan tetapi, bakteri-bakteri tertentu yang bisa menumbuhkan spora dan tahan panas tidak akan mati pada suhu pasteurisasi. Apabila susu diperoleh dari pemerahan yang kotor, pasteurisasi tidak dapat menghilangkan kotoran dalam susu. Oke, itu pembahasan tentang berbahan susu. Kemudian kita masuk ke olahan makanan berbahan telur. Ada beberapa alasan telur tidak dapat diperlakukan sembarangan, yaitu yang pertama, kulit telur tidak sekuat dan seliat kulit buah-buahan. Kemudian kulit telur tipis dan rigid sehingga mudah retak dan pecah. Kulit telur memiliki pori-pori sehingga mudah terjadi pertukaran udara dan ini membutuhkan kondisi penyimpanan dengan kelembapan dan temperatur tertentu. Yang terakhir, bentuk telur tidak seragam sehingga menyulitkan selanjutnya, bentuk telur tidak seragam sehingga menyulitkan dalam sistem penanganan mekanisme secara terus-menerus. Jadi telur akan menurun kesegarannya apabila telah lebih dari 1 minggu. Karena hal itu, telur harus ditangani dengan baik. Penanganan telur bertujuan agar telur memiliki daya tahan lebih lama. Jadi untuk memperpanjang kesegaran tersebut dapat dilakukan dengan menutupi pori-pori kerabang. Oke, selanjutnya kita masuk olahan makanan berbahan daging. Daging adalah semua jaringan tubuh hewan dan produk hasil olahannya yang dapat dikonsumsi. Daging yang dihasilkan harus berasal dari hewan yang sehat sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Adapun bagian-bagian yang terdapat dalam kategori daging yaitu organ seperti hati, ginjal, otak, paru-paru, jantung, limfa, pankreas, dan jaringan otot. Di daging tersusun atas berbagai macam jaringan tubuh. Namun yang sering dijadikan pembahasan tentang daging adalah jaringan otot ditambah dengan lemak yang melekat padanya, itu urat serta tulang rawan. Setiap jenis ternak memiliki karakteristik atau ciri-ciri tersendiri, terutama dalam hal warna dan lemaknya. Hal ini dapat dijadikan acuan dalam membedakan jenis daging berdasarkan asal ternaknya. Daging dapat dikategorikan berdasarkan asalnya atau jenis ternaknya, yaitu yang pertama, daging merah. Daging merah yang meliputi daging sapi, kambing, domba, rusa, kerbau, dan unta. Oke, selanjutnya daging putih meliputi semua jenis unggas. Kemudian daging ikan, yaitu semua produk-produk ikan dan laut. Kemudian yang terakhir daging hewan liar, yaitu berasal dari hewan yang belum terdomestikasi.
Oke, saat ini terdapat berbagai macam produk olahan daging. Pada umumnya, produk-produk pengolahan daging bertujuan untuk meningkatkan minat konsumen, menambah variasi produk olahan dalam persaingan industri, dan untuk meningkatkan ketahanan dari daging sebagai produk bahan dasar hewani. Oke, selanjutnya masuk ke olahan makanan berbahan ikan. Oke. Bahan dasar ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak atau membusuk. Hanya dalam waktu sekitar 8 jam sejak ikan ditangkap dan didaratkan, ikan akan mengalami proses perubahan atau kerusakan. Perubahan ini disebabkan oleh kegiatan enzim autolisis dan bakteri-bakteri pembusuk yang terdapat dalam ikan. Oleh karena itu, agar ikan dan hasil perikanan lainnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, dibutuhkan adanya pengolahan. Oke, pengolahan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan ikan dari proses pembusukan sehingga mampu disimpan lebih lama hingga tiba waktunya untuk dijadikan sebagai bahan konsumsi. Oke, berikut cara pengolahan yang umum dilakukan pada dasar terdiri atas 5 macam, yaitu pengolahan dengan memanfaatkan faktor fisika. Oke, jadi pengolahan dengan faktor fisika merupakan pengolahan yang memanfaatkan suhu tinggi atau suhu rendah. Suhu tinggi dalam hal ini digunakan untuk membunuh mikroba kontaminasi yang terdapat pada ikan sekaligus menghentikan aktivitas enzim dalam daging ikan. Oke, misalnya itu dalam proses pengeringan, pengasapan, dan proses sterilisasi yang biasa dilakukan dalam pengalengan ikan. Pengolahan dengan suhu rendah lebih bertujuan untuk menjaga kesegaran ikan. Jadi, ikan tersebut dibuat sedemikian rupa agar kondisi kesegarannya dapat dipertahankan selama mungkin, yang mana proses tersebut tidak akan menyebabkan matinya mikroorganisme yang ada dalam ikan, tetapi hanya bersifat menghambat aktivitasnya. Oke, yang kedua, pengolahan dengan bahan pengawet. Oke, jadi tujuan utama pengolahan yang menggunakan bahan pengawet itu tidak jauh berbeda dengan pengolahan fisika, yaitu menghambat aktivitas atau pertumbuhan mikroba dan menghambat proses enzim. Namun cara pengawetan ini dapat menghasilkan sifat fisika yang khas. Cara pengolahan ini dapat memberikan nilai estetika daging ikan yang lebih baik dibandingkan dengan pengolahan fisika. Pengolahan dengan bahan pengawet juga merupakan alternatif ketika kondisi untuk menjemur atau mendinginkan ikan tidak memungkinkan. Adapun teknik pengolahan yang menggunakan bahan pengawet yaitu proses penggaraman dan perendaman dalam larutan asam. Oke, yang ketiga, pengolahan yang memanfaatkan faktor fisika dan bahan pengawet. Pengolahan yang memanfaatkan dua metode, yaitu secara fisika dan bahan pengawet, dapat meningkatkan mutu dan rasa yang lebih baik terhadap bahan yang diolah. Misalnya apa? Misalnya sebelum ikan dipanaskan atau dijemur, ikan diberi bahan pengawet terlebih dahulu. Jadi, pemberian bahan pengawet yang bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Proses pemanasan membuat bahan pengawet meresap. Kedua proses itu akan menjadikan pengawetan lebih baik bila dibandingkan dengan menggunakan salah satu proses pengawetan. Oleh karena itu, mutu dan kondisi ikan dapat lebih terjamin serta lebih mampu memiliki cita rasa yang khas. Mana metode tersebut banyak diterapkan dalam proses sterilisasi. Oke, selanjutnya yang keempat, pengolahan dengan cara fermentasi. Oke, jadi pengolahan dengan cara fermentasi ini yaitu pengolahan yang bersifat mengubah bahan mentah menjadi produk setengah jadi dan menjadikan produk ikan berbeda dari keadaan semula. Contohnya itu pengolahan fermentasi yaitu pengolahan dalam membuat terasi, pasta ikan atau kecap ikan. Jadi pengolahan ikan dapat dilakukan melalui berbagai macam proses pengolahan dari yang sederhana sampai yang modern. Oke, contohnya itu beberapa contoh produk ikan olahan dalam kategori setengah jadi, yaitu
seperti ikan asin dan ikan asap. Oke, selanjutnya pengolahan dengan cara modern. Seiring dengan perkembangan teknologi, pengolahan setengah jadi berbahan dasar ikan dapat dilakukan melalui cara modern, yang mana hal tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menekan biaya, efisiensi waktu, dan peningkatan kualitas ikan yang akan diolah. Oke, contohnya itu ikan kaleng, surimi gitu. Oke, itu saja contoh pembahasan kita pada hari ini. Jadi untuk kuisnya, tuliskan contoh hasil olahan makanan setengah jadi berbahan susu, telur, daging, atau ikan. Oke, tulis banyak-banyaknya ya contohnya. Oke, baiklah. Sekian saja perjumpaan kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.